Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albigani. Saya akan mewakili teman saya Rahmada Eka Arinimtias dalam melakukan presentasi mata kuliah analisis proses bisnis. Saya akan mulai presentasi dari sejarah UMKM. Di sini kami melakukan observasi terhadap peternakan ikan nusa. Seperti yang kita ketahui bersama, COVID-19 melanda Indonesia sehingga mengakibatkan banyak masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaannya. Akibat kehilangan pekerjaan ini, masyarakat Indonesia kemudian memilih atau mencari bagaimana caranya agar dapat mendapatkan penghasilan, yang mana salah satunya adalah dengan cara mendirikan usaha. Di sini kami mewawancarai seorang pelaku UMKM, yaitu Bapak Marmayah, yang mana beliau baru saja memulai usahanya pada tahun ini. Peternakan ikan nusa sendiri berlokasi di Desa Tanjung Beringin Raya, Kecamatan Tanah Pinuh, Kabupaten Melawi. Usaha ini didirikan dengan memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki oleh peternak ikan nusa, yang mana berlokasi cukup dekat dengan tempat kediaman beliau. Pada awal didirikannya, peternakan ini hanya memiliki satu kolam saja dengan kapasitas tampung sebesar 350 benih ikan. Seiring perkembangannya ternak ikan nusa, saat ini ternak ikan nusa sudah memiliki 4 buah kolam ikan yang mampu menampung sebesar 1.750 benih ikan yang terinci sebagai berikut. Kolam pertama berkapasitas 350 benih ikan, kemudian kolam kedua berkapasitas 400 benih ikan, kolam ketiga berkapasitas 400 benih ikan, kolam keempat berkapasitas 600 benih ikan. Untuk rincian biaya pembuatan kolam bervariasi tergantung ukuran. Untuk kolam yang berkapasitas 350 benih ikan menghabiskan dana sekitar 3.500.000. Untuk kolam yang berkapasitas 400 benih ikan menghabiskan dana sekitar 4.500.000, dan kolam yang berkapasitas 600 benih ikan menghabiskan dana sekitar 6.800.000. Untuk benih ikannya, ternak ikan nusa membeli dari para pembibit ikan yang berada di Desa Sawah Tunjuk. Kemudian lanjut ke proses bisnis UMKM. Di sini terdapat ada pedagang, pembibit, peternak, kemudian customer. Pertama dimulai dari pedagang. Pedagang membuat pesanan, kemudian pesanannya dikirim ke pembibit, yang mana pembibit menerima pesanan, kemudian pembibit melanjutkan dengan mengirimkan pesanan kepada peternak. Peternak kemudian menerima pesanannya lalu melanjutkan dengan melakukan pembayaran, kemudian diterima oleh pembibit. Kemudian dari peternak melakukan pemeliharaan ikan, lalu melanjutkannya dengan melakukan proses bisnis, menerima pesanan, kemudian melakukan pengiriman. Di sini ada pedagang melakukan pemesanan ikan yang kemudian diterima oleh peternak. Setelah peternak menerima pemesanan, peternak kemudian mengirimkan pesanan kepada pedagang, yang mana pedagang di sini menerima pesanannya, lalu pedagang melakukan pembayaran, lalu pedagang mengirim pembayarannya serta diterima oleh peternak. Di sini pedagang melakukan penjualan ikan, kemudian menawarkan pada pembeli. Di sini ada customer memilih penawaran pedagang, dilanjutkan melakukan pembelian serta dilanjutkan dengan melakukan pembayaran, lalu pembayaran diterima oleh pedagang dari customer. Selanjutnya di sini ada identifikasi UMKM. Berdasarkan proses bisnis, identifikasi UMKM utama dan proses bisnis pendukung. Di sini proses bisnis utamanya adalah penjualan hasil ternak ikan. Kemudian proses bisnis utama yang kedua adalah pembelian bibit ikan dari pembibit yang berada di Desa Sawah Tunjuk. Untuk proses bisnis pendukungnya di sini ada pembibit, kemudian ada jasa kurir atau pengiriman, kemudian yang terakhir ada pedagang. Di sini penggambaran proses bisnis menggunakan diagram IRD, di mana akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, peternak. Peternak melakukan pemesanan, yaitu one and only one
to many, yang mana peternak di sini memiliki terdapat usia ikan, jenis ikan, nama pembeli serta stok. Dia melakukan pemesanan, di pemesanan terdapat jenis ikan, jumlah pemesanan serta tanggal pesan. Kemudian pemesanan diteruskan kepada pembibit, yaitu many or one to many. Di sini pembibit menerima pesanan daripada peternak. Di pembibit terdapat jenis ikan, nama pemesanan serta stok. Setelah menerima pemesanan, pembibit kemudian melakukan pengiriman, yaitu many to one kepada peternak. Kenapa many to one? Karena di sini pembibitnya bersifat banyak, yang mana peternak ikan nusa sendiri bekerjasama dengan beberapa pembibit. Kemudian si pembibit ini mengirimkan kepada peternakan ikan nusa. Di sini peternakan ikan nusa melanjutkan dengan melakukan pengiriman kepada pedagang, yaitu one and only one, yaitu peternak nusa sendiri mengirim kepada one or many kepada pedagang. Kemudian diteruskan pedagang melakukan transaksi. Di pedagang sendiri terdapat stok, jenis ikan, serta harga. Di pedagang melakukan transaksi, yaitu one or many to zero to many. Maksud saya one or many to zero or many, melakukan transaksi, di mana di dalam transaksi ini terdapat tanggal transaksi, jumlah, serta harga. Transaksi sendiri dilakukan dengan customer, yang mana transaksi di sini memiliki notasi many one or many to zero or many. Customer sendiri terdapat nama. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi fase proses. Berdasarkan hasil identifikasi pada proses bisnis, kami melakukan evaluasi pada masing-masing proses, yang mana terdapat proses penting, tidak penting, serta kemungkinan dijalankan. Di sini yang kami analisis pertama adalah proses pembibitan. Kami berkesimpulan bahwa proses pembibitan ini tidak penting. Alasannya karena proses pembibitan dilakukan oleh pihak lain, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh bibit cukup mahal. Dikarenakan ternak ikan nusa sendiri belum mampu untuk melakukan pembibitan secara mandiri, maka dia memilih untuk membeli bibit dari pembibit yang berada di Desa Sawah Tunjuk, sehingga untuk biayanya sendiri cukup mahal. Kemungkinan dijalankan di sini ialah melakukan proses pembibitan secara mandiri, yang mana dengan cara dilakukan edukasi kepada ternak ikan nusa sehingga mereka mampu melakukan proses pembibitan secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah pengiriman. Di sini kami memutuskan pengiriman sangat penting, alasannya untuk mempermudah pedagang dalam memperoleh ikan, serta ini merupakan bentuk pelayanan yang diberikan peternak kepada pedagang untuk menjalin hubungan peternak dengan pedagang agar lebih terjaga. Kemudian selanjutnya ada pedagang. Di sini pedagang sangat penting, alasannya supaya agar lebih mudah menjangkau customer, yang mana customernya sendiri merupakan masyarakat yang ada di sekitar desa tersebut. Kemungkinan untuk dijalankan yaitu mencari customer baru dengan cara memperluas jaringan perdagangan, bisa dilakukan dengan cara melakukan perdagangan secara online. Alasannya karena konsumen yang dijangkau oleh pedagang terbatas, maka perlu untuk mencari konsumen baru dengan cara menyediakan pembelian secara online. Kemudian di sini ada identity case tipe, yaitu lakukan identifikasi tipe bisnis pada UMKM yang sudah Anda observasi, meliputi yang pertama ada produk. Di sini produk ternak ikan nusa berupa beberapa jenis ikan. Di antaranya adalah yang pertama jenis ikan lele, kemudian ikan nila, serta ikan gurame. Kemudian untuk pelayanan yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama dapat memilih ikan secara langsung di kolam, yang mana dapat mempermudah pedagang untuk melihat kesehatan ikannya sendiri sehingga ikannya itu terjaga. Kemudian pedagang jika membeli dalam
jumlah tertentu, maka akan mendapat bebas biaya pengiriman. Kemudian untuk channel peternakan ikan nusa sendiri melakukan beberapa kerjasama, yaitu kerjasama dengan pembibit, kemudian kerjasama dengan pedagang, serta jasa pengiriman. Untuk pembibit sendiri, ternak ikan nusa bermitra atau bekerja sama dengan pembibit yang berada di Desa Sawah Tunjuk. Kemudian untuk pedagang, ternak ikan nusa bermitra atau bekerja sama dengan pedagang yang ada di Pasar Kota Baru, Kecamatan Tanah Pinu, Kabupaten Melawi. Kemudian untuk jasa pengiriman ini kebetulan karena di situ di lokasi ternak ikan nusa sendiri tidak terdapat jasa pengiriman seperti Gojek ataupun Grab, maka di sini ternak ikan nusa menggunakan jasa pengiriman yang ada pada daerah tersebut yang mana dikelola oleh masyarakat setempat. Kemudian yang terakhir di sini ada customer. Untuk sasaran customernya sendiri itu dari kalangan usia 15 sampai 40 tahun, khususnya para pedagang yang berada di Pasar Kota Baru serta warga yang berada di Desa Tanjung Beringin Raya tempat usaha ini didirikan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.